مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang fikih praktis tentang sholat dari awal hingga salam. Kemudian ini merupakan majelis pelengkap tentang pembahasan tentang fikih sholat yang berkaitan dengan zikir-zikir setelah sholat, di mana Syekh bin Baz rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan, setelah membahas tentang salam pada pertemuan yang lalu, kita membahas tentang salam. Kemudian tsumma yaqul, apa yang diucapkan setelah seorang itu dia selesai dari salamnya. Wa yastaghfirullah thalathan. Kemudian yang dilakukan setelah salam, posisi selesai salam adalah beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala 3 kali. Ini yang pertama. Kemudian tsumma yaqul, kemudian mengucapkan Allahumma ankas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Qabla an yansarifa ila nasi in kana imaman, sebelum dia berpaling menghadap kepada jamaah di belakang apabila dia adalah seorang imam. Ada beberapa permasalahan yang ingin kita bahas di sini sedikit terkait dengan apa yang disebutkan. Ketika seorang itu selesai dari salat, maka apa yang harus diucapkan pertama kali atau apa yang harus dilakukannya ketika selesai mengakhiri salatnya dengan salam? Maka disebutkan di sini adalah beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala 3 kali. Dan untuk perlu diketahui bahwa lafaz istighfar sendiri secara teks hadis tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW bagaimana lafaznya. Sehingga kalau seorang itu dia beristighfar, maka dia telah mendapatkan sunnah. Sehingga tidak ada lafaz-lafaz tertentu ketika selesai dari salam kemudian dia beristighfar. Sehingga apakah seorang itu mengucapkan astagfirullah saja, atau astagfirullahal azim, atau astagfirullah wa atubu ilaih, atau yang lainnya, selama itu dinamakan istighfar, maka ini sudah termasuk ke dalam amalan sunnah Rasulullah SAW. Baik, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam Muslim membawakan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Thauban. Dikatakan karena Rasulullah SAW idzan sharafa min salatihi istaghfara thalathan. Rasulullah SAW itu apabila telah mengakhiri salatnya dengan mengucapkan salam, maka istaghfara thalathan. Rasulullah SAW beristighfar meminta ampun kepada Allah sebanyak 3 kali. Tidak disebutkan bagaimana redaksi istighfarnya, sehingga siapapun dari kita mengucapkan astagfirullah boleh, astagfirullahal azim boleh, astagfirullah wa atubu ilaih boleh, selagi itu dinamakan dengan istighfar. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di dalam riwayat yang lain tabarakta dzal jalali wal ikram tanpa ya di sana. Kemudian para perawi atau salah seorang perawi dari hadis ini bertanya kepada Al-Imam Al-Auza'i, seorang tabi'ut tabi'in. Al-Walid bertanya kepada Al-Imam Al-Auza'i ketika berbicara tentang hadis ini, kaifal istighfar? Bagaimana lafaz istighfarnya? Kemudian Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, taqul astagfirullah. Kemudian ditafsirkan oleh seorang tabi'ut tabi'in, Al-Imam Al-Auza'i, bahwa istighfarnya bagaimana lafaznya? Bunyinya astagfirullah. Sehingga kalimat astagfirullah saja ini merupakan tafsiran dari seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Al-Imam Al-Auza'i. Dari Rasulnya SAW sendiri tidak disebutkan secara teks nasnya bagaimana bentuk istighfarnya, sehingga dari sini pelajaran pentingnya terkadang kita melihat, kita menganggap bahwa yang namanya istighfar hanya astagfirullah saja. Sehingga ketika melihat orang lain yang selesai dari sholatnya kemudian mengucapkan astagfirullahal azim, kemudian muncul dalam diri kita rasa bahwa hal yang semacam ini salah. Padahal kita yang tidak tahu bahwa astagfirullah sendiri itu bukan teks dari Rasulullah SAW. Dan ini perlu dipahami bahwa astagfirullah merupakan tafsiran dari seorang tabi'ut tabi'in yang mulia, itu Al-Imam Al-Auza'i. Sehingga seorang tabi'ut tabi'in ini Al-Imam Al-Auza'i mengatakan ketika ditanya bagaimana istighfarnya, bunyinya astagfirullah. Oleh karenanya kalau kita melihat kepada para
ulama mazhab sendiri mereka berbeda-beda. Istighfar mana yang utama? Istighfar mana yang paling afdal? Di antara mereka ada yang mengucapkan astagfirullahaladzim, di antara mereka adalah dia menambahkannya dengan yang lain dan seterusnya. Karena memang tidak baku bagaimana bentuk istighfarnya dari Rasul. Adapun ucapan astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah wa atubu ilaih, maka ini merupakan di antara penafsiran dan pemaparan dari para ulama. Sehingga jangan dipahami bahwa istighfar itu selain dari astagfirullah salah. Begitu, tidak. Baik, itu istighfarnya dan perlu untuk dipahami tadi. Ini yang pertama, istighfar sebanyak 3 kali. Bagaimana istighfarnya? Boleh dengan astagfirullahnya saja. Boleh dengan ucapan astagfirullahaladzim, ini tidak salah. Boleh juga astagfirullah wa atubu ilaih sebanyak 3 kali. Selesai salam, assalamualaikum misalkan. Atau wassalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, 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 boleh. Atau misalkan astagfirullah, 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 boleh mengikuti penafsiran Al-Imam Al-Auza'i. Atau misalkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, boleh. Dan ini ucapan astagfirullah wa atubu ilaih dikuatkan oleh dalam mazhab Hanabilah bahwa istighfar inilah yang paling utama, yang lengkapnya, yang sempurnanya. Baik, ini perihal tentang istighfar yang harus dipahami. Bahwa redaksi istighfar tidak didapatkan sebuah riwayat pun dari Rasulullah bagaimana bentuk istighfarnya ketika selesai sholat. Karena di dalam redaksi Imam Muslim hanya dikatakan istighfar thalathan. Rasulullah beristighfar. Bagaimana lafaznya tidak disebutkan. Adapun ucapan astagfirullah itu merupakan penafsiran dari seorang tabi'in yang mulia Al-Imam Al-Auza'i. Baik, ini istighfar. Kemudian setelah itu, setelah selesai istighfar dengan beraneka ragam bentuknya silahkan 3 kali. Kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram sebanyak 1 kali. Sebanyak 1 kali. Kemudian disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, qabla an yansarifa ila nasi in kana imaman. Sebelum seorang itu berpaling menghadap kepada jamaah apabila dia adalah seorang imam. Baik, di sini ada sebuah faedah bahwa dianjurkan bagi imam, khusus imam, ketika dia selesai dari sholatnya disunahkan untuk menghadap kepada makmum, menghadapkan dirinya menghadap kepada makmum. Kapan menghadapnya? Kapan menghadapnya? Setelah membaca istighfar 3 kali dan setelah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Kemudian baru menghadap kepada makmum. Setelah membaca itu kemudian baru menghadap kepada makmum. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'adnya mengatakan, karena idza sallama istaghfara thalathan. Rasulullah itu ketika selesai salam, menutup salatnya dengan salam, istaghfara thalathan. Rasulullah beristighfar sebanyak 3 kali. Wa qala, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Walam yaqut mustaqbilal qiblah illa miqdara ma yaqulu dzalika bal yusri'u lintiqala ilal ma'mumin wa kana yantafil an yaminihi wa an yasarihi. Kemudian setelah mengucapkan hal tersebut ya dzal jalali wal ikram, maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berdiam diri lama menghadap kiblat. Ketika selesai mengucapkan tadi ya dzal jalali wal ikram dengan kadar semacam itu, istighfar 3 kali dan ucapan Allahumma antas salam sampai ya dzal jalali wal ikram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berpaling menghadap makmum, berbalik arah menghadap makmum. Bal yusri'ul intiqal ilal makmumin. Bahkan Rasulullah SAW itu bersegera menghadap makmum. Bagaimana cara menghadapnya, memutarnya? Dikatakan wa kana yantafilu an yaminihi wa an yasari. Terkadang Rasulullah berputar menghadap lewat sisi kanannya, kadang muternya ke kanan, ada terkadang muter ke kiri. Jadi cara muternya bagaimana? Cara muternya saja pun disebutkan oleh para ulama. Terkadang muternya dari arah kanan kemudian menghadap makmum, terkadang juga dari arah kiri menghadap makmum, kemudian begitu. Jadi kalau kita misalkan seorang imam menghadap kiblat, dianjurkan bagi kita, bahkan dimakruhkan kalau tidak menghadap makmum itu makruh hukumnya bagi imam. Sehingga dianjurkan untuk kemudian berputar menghadap jamaah. Jamaahnya tidak ikut muter, jamaah tetap pada posisinya masing-masing. Kita yang berputar menghadap jamaah. Apa faedahnya? Agar kalau nanti ada jamaah baru yang masuk, dikiranya kemudian seorang jamaah ini dia paham bahwa sholat sudah selesai.
Jangan sampai digambarkan, oh ini sholat belum selesai, tapi kok duduk saja, misalkan tidak bangkit-bangkit. Sehingga di antara faedahnya imam itu berputar menghadap jamaah agar kalau ada makmum yang baru itu tahu, oh ini sholat sudah selesai. Jadi begitu, itu di antara faedahnya. Baik, bagaimana cara berputarnya? Tadi disebutkan bisa menghadap ke kanan, kemudian menghadap makmum, atau menghadap ke kiri, kemudian menghadap makmum. Baik, kemudian ada yang menarik dari hal ini ketika imam ini berputar. Mazhab Syafi'iyah sebagaimana yang tersebar di negeri kita, sebagian mereka mengatakan bahwa dianjurkan pula bahwa yang namanya berputar itu ada dua bentuknya. Yang pertama benar-benar menghadap jamaah. Jadi muternya 180 derajat menghadap jamaah. Atau kadang imamnya menghadap ke arah kanan. Jadi misalkan ini kita menghadap kiblat, maka imamnya hanya menghadap ke arah kanan saja, sehingga makmum itu melihat pipi bagian kanan imam. Itu kemudian di antara mazhab Syafi'i kemudian banyak yang mengamalkan ini. Jadi muternya tidak kemudian sampai 180 derajat menghadap makmum. Sebagian mereka hanya menyerong saja, sebagian mereka hanya menghadap ke sisi kanan saja, sehingga tubuhnya pandangannya melihat ke arah utara, ke arah sebelah kanannya. Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub atau Jundab, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhi. Rasulullah SAW itu apabila selesai mengerjakan salat, aqbala alaina biwajhi, maka Rasul menghadap kepada kami dengan wajahnya. Artinya Rasulullah benar-benar menghadap jamaah, benar-benar berhadap-hadapan seperti ini. Di dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Muslim, kalau tadi Imam Bukhari menunjukkan bahwa Rasulullah berputar 180 derajat, benar-benar menghadap jamaah. Di dalam riwayat Muslim disebutkan oleh sahabat yang mulia bahwasanya kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi. Di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kami dahulu apabila salat bersama Rasulullah SAW, ahbabna an nakuna an yaminihi, kami suka kalau kami ini berada di sisi kanan Rasulullah SAW. Kami suka kalau kami berada di sisi kanan Rasulullah SAW. Yuqbilu alaina biwajhi, beliau menghadap ke arah kami dengan wajah beliau. Bayangkan, kami suka kalau kami ada di arah sebelah kanan. Bayangkan, kalau Rasulullah SAW menghadap kiblat, tidak mungkin sahabat selesai kemudian langsung bergeser ke arah kanannya Rasul, tidak mungkin. Dari sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berputarnya tidak 180 derajat, tapi menghadapnya ke arah sisi kanan. Kenapa? Karena sahabat ini, diantaranya Anas bin Malik, itu berada di posisi sebelah kanannya Rasulullah SAW. Di sebelah kanannya Rasulullah SAW. Ahbabna an nakuna an yaminihi, kami suka kalau kami berada di sebelah kanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah di belakang, tapi digambarkan kami ada di sebelah kanannya Rasul. Berarti kira-kira Rasul menghadapnya kemana? Kan begitu. Jawabannya Rasul menghadap ke sana, sehingga jamaah yang ada di belakang berada di sebelah kanannya Rasul. Yuqbilu alaina biwajhihi, beliau menghadap ke arah kami dengan wajah beliau. Sehingga ini diantara dalil yang dibawakan oleh mazhab Syafi'iyah bahwa diantara bentuk memutar juga menghadap juga adalah bahwa kadang 180 derajat, kadang juga hanya mengarah ke sisi sebelah kanan. Sekalipun para ulama memiliki penafsiran lain terkait dengan hadis yang mulia ini. Sehingga dari sini kesimpulannya pertama, bagi seorang imam dianjurkan untuk berputar. Baik dia berputar 180 derajat menghadap kepada jamaah, ataukah dia hanya menghadap ke sisi kanan saja untuk menunjukkan kalau sholatnya sudah selesai. Kapan berputarnya? Setelah mengucapkan istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram, baru berputar. Bukan selesai salam langsung berputar, tidak. Namun ada jeda di sana. Baik, ini cara berputarnya. Kemudian di sana ada di tengah-tengah kaum muslimin yang mereka beranggapan bahwa selesai sholat dari salam itu yang dianjurkan, yang disunahkan bukan istighfar, tapi yang dianjurkan adalah ucapan hamdalah, alhamdulillah. Sehingga hal ini pun dibahas oleh para ulama. Para ulama mengatakan bahwasanya tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW selesai sholat kemudian Rasulullah SAW mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada. Kalau zikir alhamdulillah ada, namun persis setelah selesai salam mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan akan hal tersebut. Sehingga yang dianjurkan adalah ketika selesai salam adalah beristighfar 3 kali dengan beraneka ragam bentuk istighfarnya, bukan mengucapkan alhamdulillah.
Kemudian yang kedua berikutnya juga, di antara kaum muslimin tersebar bahwa dianjurkan setelah selesai salam itu bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, kemudian baru beristighfar, kemudian baru berzikir dengan zikir yang lain. Nah, kalau ini ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imamul Bukhari atau yang selainnya, bahwasanya sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir." Kami tahu selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan takbir. Sebagian kaum muslimin kemudian memahami redaksi ini menunjukkan bahwa selesai sholat itu yang dianjurkan, disunahkan pertama kali adalah bertakbir, bukan beristighfar. Kenapa? Karena sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas mengatakan, kami tahu selesainya sholat Rasulullah dengan ucapan takbir. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa yang namanya takbir di sini maknanya bukan selesai salam mengucapkan takbir, bukan. Pertama, di riwayat Al-Imam Al-Bukhari ini disebutkan bitakbir, dengan takbir. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bukan bitakbir tapi bidzikri, dengan zikir. Sehingga mana takbir di sini mencakup 3 zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga mana bitakbir di sini bukan hanya ucapan Allahu Akbar, bukan. Namun dulu para sahabat itu ketika selesai bersama Rasulullah SAW mengerjakan sholat, maka terdengar suara zikirnya, sehingga itu tanda bahwa sholatnya telah selesai. Begitu, sehingga mana takbir di sini bukan takbir Allahu Akbar, bukan, namun zikir setelah sholat, sehingga dapat diketahui selesainya sholat Rasulullah SAW itu dengan ucapan zikir tersebut. Sehingga mengatakan bahwa setelah salam dianjurkan, disunahkan untuk bertakbir mengucapkan Allahu Akbar, maka ini adalah cara berdalil yang keliru, karena bukan itu maksudnya. Maksud takbir di sini adalah dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Baik, ini beberapa persoalan. Kemudian setelah beristighfar 3 kali, dan harus dipahami sekali lagi bahwa ucapan istighfarnya bukan hanya astagfirullah saja. Karena ucapan istighfarnya bagaimana, yang sesuai sunnah bagaimana, tidak disebutkan bagaimana redaksinya. Adapun ucapan astagfirullah, maka ini merupakan penafsiran dari seorang tabi'ut tabi'in Al-Imam Al-Auza'i. Sehingga jangan sampai kemudian kita menyangka bahwa istighfar yang benar, istighfar yang sesuai sunnah Rasulullah SAW adalah ucapan astagfirullah. Selain ucapan astagfirullah maka menyelisih sunnah. Tidak, karena tidak ada redaksi teks hadisnya. Karena ini merupakan salah satu penafsiran dari seorang tabi'ut tabi'in yang mulia Al-Imam Al-Auza'i. Baik, itu persoalan istighfar. Setelah istighfar mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Setelah ini bagi seorang imam dianjurkan untuk berputar menghadap makmum. Kemudian setelah mengucapkan Allahumma antas salam, maka diantara yang dianjurkan pula adalah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diantaranya. Kemudian dianjurkan pula untuk menambah dengan kalimat Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini zikir-zikir semacam ini bisa dilihat di dalam buku-buku doa dan zikir, bisa dilihat di dalam Hisnul Muslim. Kalau tidak ada bukunya bisa download di Play Store banyak. Atau kalaupun tidak maka bisa melihat ke artikel, tinggal tulis saja zikir, doa dan zikir setelah sholat. Kita ingin menjelaskan sesuatu yang perlu dijelaskannya saja. Adapun zikir-zikir semacam ininya sangat mudah sekali untuk didapatkan di era globalisasi semacam ini. Kita ingin menegaskan bahwa ucapan istighfar tidak hanya terbatas pada ucapan astagfirullah saja. Itu penekanannya. Sehingga nanti adapun zikir-zikir yang lain bisa dicari sendiri. Kemudian di antara zikir berikutnya juga adalah pertama bilangannya berapa? Tadi disebutkan oleh Syekh bin Baz bertasbih 33 kali. Kemudian bertahmid 33 kali. Bertasbih mengucapkan subhanallah 33 kali. Bertahmid mengucapkan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Kemudian bertakbir mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 33 kali, totalnya 99. Kemudian digenapkan menjadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini cara yang pertama. Ini semua sesuai dengan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Rasulullah SAW ini dengan cara tadi 33 kemudian 1.
Rasulullah bersabda, "Man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salatan wa salatina." Siapa yang bertasbih subhanallah di setiap akhir setelah selesai sholatnya sebanyak 33 kali. Wa hamidallah salatan wa salatin, kemudian bertakbir sebanyak 33 kali. Wa kabbarallah, kemudian bertakbir sebanyak 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'un, dan ini 99 totalnya. Wa qala tamamal mi'ah, kemudian menggenapkannya dengan satu ucapan, menggenapkannya menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri." Maka akan diampuni dosa-dosanya sekalipun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Itu faedahnya. Zikir subhanallah sebanyak 33 kali, bertakbir alhamdulillah 33 kali, bertakbir 33 kali, kemudian menggenapkannya menjadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarika dan seterusnya. Maka di antara fadilahnya, keutamaannya adalah maka akan diampuni dosa-dosanya sekalipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Rasulullah SAW ini. Ini cara yang pertama, 33, 33, 33, 1. Kemudian cara yang kedua, 33, 33, 34. Bertasbih 33, subhanallah sebanyak 33, bertakbir alhamdulillah sebanyak 33, dan bertakbir sebanyak 34. Bertakbir Allahu Akbar 34. Baik, ini sesuai dengan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim juga. Rasulullah SAW bersabda, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna. Ada beberapa amalan yang orang yang mengamalkannya tidak akan pernah merugi. Orang yang mengucapkannya tidak akan merugi. Dubura kulli sholatin maktubatin, yang mana kalau ini diamalkan setiap kali selesai mengerjakan sholat 5 waktu. Apa itu amalannya? Salatun wa salatuna tasbihatan, membaca 33 kali tasbih subhanallah. Wa salatun wa salatuna tahmidatan, membaca 33 kali tahmid alhamdulillah. Wa arba'un wa salatuna takbiratan, dan membaca 34 kali takbir. Ini adalah amalan yang tidak akan pernah rugi selama-lamanya orang yang mengamalkannya. Setiap kali selesai dari sholat wajib, sholat fardu 5 waktu. Ini 33, 33, 34. Ini cara yang kedua yang bisa kita gunakan untuk berzikir setelah selesai sholat. 33, 33, 33, 1. Cara yang kedua 33, 33, 34. Cara yang ketiga dibaca berbarengan, digabung menjadi satu, tidak dipisah-pisah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau di dalam redaksi yang lain hanya sebatas subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 33 kali. Ini cara yang ketiga, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Tasbih, tahmid, takbir dibaca menjadi satu sebanyak 33 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika di antara para sahabat Rasulullah SAW kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa orang-orang kaya telah mendahulunya dalam beramal. Kita sholat, mereka sholat, kita bersedekah, mereka bersedekah, dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah mengatakan, afalau alimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tusbiquna bihi man ba'dakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sebuah amalan yang dengan amalan tersebut maka kalian dapat mengejar orang-orang yang mendahului kalian. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan di sini, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli sholatin salatan wa salasina marrah. Maka kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir sebanyak 33 kali. Jadi ini cara yang ketiga. Bagaimana cara berzikirnya? Dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali. Ini cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat ini lebih sedikit. Cara yang keempat adalah bertasbih sebanyak 10 kali, kemudian bertahmid sebanyak 10 kali, dan bertakbir sebanyak 10 kali. Ini enak, banyak di kortingnya. Jadi totalnya 30 saja. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi ketika selesai sholat kita ingin berzikir, maka bisa menjadi membaca subhanallah sebanyak 10 kali saja.
Kemudian alhamdulillah sebanyak 10 kali saja. Kemudian Allahu Akbar 10 kali saja. Dan ini bisa kita gunakan kalau kita dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat, dalam keadaan mepet misalkan. Karena tidak mungkin kalau kita baca secara lengkap misalkan akan terlalu lama waktunya misalkan. Nah, kita pengen supaya dengan waktu yang singkat namun tetap mengamalkan sunnah, maka bisa menggunakan cara yang ini. Bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Afala ukhbirukum bi amrin tudrikuna man kana qablakum wa tasbiquna man ja'a ba'dakum." Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya, maukah aku ajarkan kepada kalian, kabarkan kepada kalian sebuah amalan yang dengan amalan tersebut kalian dapat melampaui, dapat mendahului orang-orang sebelum kalian. Kemudian disebutkanlah hal ini, yaitu disebutkan tusabbihuna fi duburi kulli sholatin ashron wa tahmaduna ashron wa tukabbiruna ashron. Bertasbihlah 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali. Ini cara berikutnya sebanyak 10 kali. Ini cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat berarti. Kemudian cara yang kelima. Karena tadi yang pertama 33, 33, 33, 1. Cara yang kedua 33, 33, 34. Cara yang ketiga digabung semua, tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33. Cara yang keempat 10, 10, 10. Cara yang kelima 11, 11, 11. Jadi tasbih 11, tahmid 11, dan takbir 11. Ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi bisa dipilih pengen 10, 10, 10 totalnya 30, atau 11, 11, 11 totalnya 33. Ini cara yang kelima. Cara yang keenam dengan digabungkan semua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini baru 4 lengkap. Kalau tadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, yang digabungkan semua. Kalau ini cara yang terakhir, cara yang keenam lengkap. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Satu paket sebanyak 25 kali. Sebanyak 25 kali sehingga totalnya 100. Jadi ada dua, ada yang digabung-gabungkan, ada yang dipisah satu persatu. Baik, ini cara yang keenam. Ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Ini adalah cara berzikir. Cara berzikir ketika selesai dari sholat. Tinggal nanti kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita dan kiranya waktu yang memungkinkan bagi kita untuk mengamalkannya. Itu bilangannya. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya dianjurkan untuk menghitungnya dengan tangan. Karena Rasulullah SAW menghitungnya dengan tangan. Kalau tidak mau atau tidak bisa dengan tangan, maka silakan boleh dengan yang lain. Apapun itu namanya, yang menggunakan tasbih lah misalkan, atau menggunakan alat hitung lah misalkan, tidak masalah. Namun yang paling afdol, yang paling dianjurkan adalah dengan tangan. Dengan tangan. Hanya saja para ulama berselisih, apakah boleh tangan dua-duanya ataukah tangan kanan saja. Namun yang terbaik adalah dengan menggunakan tangan kanan. Namun tidak disebutkan dalam hadis tangannya tangan yang mana. Sehingga para ulama ada yang mengatakan tangan kanan saja. Karena dengan dalil-dalil yang lain Rasulullah suka bagian kanan, sehingga dianjurkan dengan tangan kanan. Rasulullah itu kalau perkara-perkara yang baik suka mendahulukan yang kanan, sehingga dianjurkan berzikir dengan tangan kanan. Sebagian yang lain mengatakan tidak mengapa menggunakan dua tangan untuk menghitungnya. Sekarang bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya sendiri tidak disebutkan di dalam redaksi teks bagaimana kaifiat caranya. Sehingga yang penting selama kita menghitungnya dengan tangan, maka kita mendapatkan keutamaan itu. Hanya saja para ulama menyebutkan di antara caranya adalah dengan menghitung bagian ruas-ruas jari dengan ibu jari, ruas-ruas jari. Kemudian bisa menggunakan ruas-ruas jari yang kemudian dihitung dengan ibu jari. Bisa begini. Bisa juga dengan cara kemudian menggenggam kemudian dilepaskan begini. Cara menghitungnya. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Hanya saja kaifiat cara menghitung dengan tangan tidak disebutkan bagaimana bentuknya. Hanya disebutkan untuk kemudian kita menghitungnya dengan tangan. Sehingga bagaimanapun kita menghitung kalau itu dengan tangan, maka kita telah mendapatkan keutamaan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Tinggal pilih, kita ingin menghitung dengan ruas-ruas jari, atau kita ingin menghitung dengan misalkan begini, atau misalkan kita pengen begini. Maka ini termasuk dalam hitungan menggunakan tangan. Baik, ini adalah pembahasan berikutnya terkait dengan zikir setelah selesai sholat dengan menggunakan tangan. Kemudian, wa yaqra'u ayatal kursi. Setelah berzikir tadi itu,
bertasbih dan seterusnya. Kemudian dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Wa yaqra'u ayat al-kursi, membaca ayat kursi. Di dalam sebuah hadis yang minimal derajatnya hasan, maka ini ada anjuran, bahkan ada keutamaan yang besar. Siapa yang kemudian menjaga hal ini, maka dia akan masuk surga. Tidak ada yang membatasinya kecuali hanya kematian saja. Maka keutamanya adalah surga. Siapa yang merutinkan membaca surat ayat al-kursi ini setelah selesai sholat. Setelah membaca ayat kursi, kemudian membaca kul huwallahu ahad, kemudian kul a'udzu birabbil falaq, kemudian kul a'udzu birabbin nas ba'da kulli sholatin. Setiap selesai sholat membaca ayat kursi, membaca al-ikhlas, al-falaq dan an-nas setiap selesai sholat. Wa yustahabbu takraru hadhihi suwar ats-tsalats marratin ba'da sholatil fajri wa sholatil maghrib bi wurudil ahadits bi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dianjurkan untuk mengulanginya sebanyak 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali pada sholat maghrib dan sholat subuh. Ketika selesai sholat maghrib dianjurkan untuk membaca surat 3 surat ininya sebanyak 3 kali. Ketika selesai sholat subuh maka dianjurkan untuk membaca surat ini sebanyak 3 kali. Adapun sholat-sholat yang lain cukup sekali saja. Al-Ikhlas 1 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falaq 1 kali. Khusus maghrib dan subuh dianjurkan 3 kali. Karena terdapat hadis dari Rasulullah SAW yang menunjukkan akan hal tersebut. Kemudian Syekh bin Baz menegaskan, wa kullu hadhil adhkar sunnatun walaysa bi fardhatin. Namun ingat bahwa semua zikir-zikir ini sunnah, bukan wajib. Baik. Sehingga tidak mengapa seorang kemudian misalkan dia hanya bisa berzikir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar saja misalkan, tidak mengapa. Misalkan dia hanya membaca surat Al-Ikhlas kemudian yang ininya saja, tidak mengapa. Yang penting kalau bisa dibaca semuanya. Kalau tidak memungkinkan maka mana yang memungkinkan untuk dibaca. Kemudian ada persoalan juga di sana, bahwa ketika seorang itu selesai sholat kemudian ingin mengerjakan sholat sunnah, kadang kita melihat ada sebagian orang yang kemudian bergeser, pindah tempat atau tukar tempat dengan kawan sebelahnya. Maka di sini disebutkan bahwa memang sunnahnya adalah seorang itu ketika selesai sholat kemudian dia ingin mengerjakan sholat sunnah maka dia kemudian bergeser tempat. Namun maksudnya ada 2 caranya. Yang pertama bisa dia pisah dengan ucapan, kemudian yang kedua bisa dia kemudian dengan pindah tempat. Apa maksudnya? Kalau seorang itu selesai sholat fardu, selesai sholat wajib, dia ingin mengerjakan sunnah ba'diyah, maka caranya ada 2. Boleh baginya untuk pindah tempat, pengen tukeran dengan sebelahnya atau dia pindah tempat ke yang lain. Atau dia bisa kemudian menjedaknya, memisahkannya dengan ucapan-ucapan, yaitu dengan zikir tadi. Sehingga maknanya kalau seorang itu sudah berzikir, dia sholat wajib, selesai salam, dia pengen mengerjakan sholat ba'diyah, dia berzikir dulu, kemudian dia mengerjakan sholat ba'diyah di tempat yang sama, maka ini tidak mengapa, tidak terlarang. Kenapa? Karena sudah dipisah antara sholat wajibnya dengan sholat sunnahnya dengan ucapan, yaitu zikir. Adapun pindah kalau seorang itu selesai sholat pengen langsung kemudian sholat sunnah, baru dianjurkan untuk pindah. Kenapa? Agar jangan sampai orang di belakangnya mengira atau ada orang lain mengira bahwa yang kerjakannya adalah sholat wajib. Begitu. Sehingga dianjurkan berpindah. Tapi berpindah maknanya kalau memang dia selesai mengerjakan sholat wajib kemudian ingin mengerjakan sholat sunnah. Baru kalau misalkan dia selesai salam dari sholat maghrib misalkan pengen mengerjakan ba'diyah, dia tidak sempat untuk berzikir, pengen langsung ba'diyah, maka dalam kondisi semacam ini dia bergeser, pindah tempat. Tapi kalau selesai sholat wajib dia berzikir, tidak perlu baginya untuk pindah tempat. Begitu. Kadang sebagian orang mesti pindah tempat misalkan, dan ini tidak perlu kalau memang sudah berzikir. Tapi kalau mau pindah tempat bagaimana? Tidak mengapa, hanya saja di sini didudukan. Kapan pindah tempat itu dianjurkan? Kalau misalkan memang tidak ada jeda antara sholat wajib dengan sholat sunnahnya, maka jeda antara sholat maghrib, sholat wajib dengan sholat sunnah 2. Pertama dengan zikir, sehingga kalau seorang itu sudah berzikir maka dia boleh sholat sunnah di tempat yang sama. Atau yang kedua dia berpindah. Begitu kalau memang dia selesai sholat wajib kemudian pengen langsung pindah, pengen langsung sholat sunnah. Baik, ini yang harus diperhatikan. Kemudian setelah itu Syekh bin Baz menyebutkan wa yushra'u li kulli muslimin wa muslimatin an yusalliya qabla salati dhuhri 4 raka'at wa ba'daha rak'atain
Dan dianjurkan pula bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengerjakan sholat sebelum zuhur sebanyak 4 rakaat. Kemudian Syekh menyebutkan tentang sunnah qobliyah dan ba'diyah. Sebelum zuhur 4 rakaat, wa ba'daha rakaatain, dan setelahnya sebanyak 2 rakaat. Wa ba'da salatil maghrib rakaatain, dan juga setelah salat maghrib sebanyak 2 rakaat. Wa ba'da salatil isya rakaatain, dan setelah selesai salat isya sebanyak 2 rakaat. Wa qabla salatil fajri rakaatain, dan sebelum salat subuh sebanyak 2 rakaat. Al jami'u 12 rakaat. Totalnya 12 rakaat. Ini merupakan sunnah qobliyah dan ba'diyah yang mengiringi salat. Totalnya ada 12 rakaat. Wa hadhihi rakaat yusama ar-rawatib. Rakaat-rakaat ini disebutnya salat rawatib. Salat ba'diyah qobliyah, salat qobliyah ba'diyah yang disebut sunnah rawatib. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhafidhu 'alaiha fil hadar, amma fis safar fakana yatrukuha illa sunnatal fajri wal witri. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaganya. Sehingga ada salat rawatib yang kalau bisa kita terus-menerus menjaganya, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini disebut dengan sunnah rawatib atau qobliyah dan ba'diyah. Totalnya 12 rakaat. Di sana juga ada pilihan yang lain. Rawatib juga diantaranya 12 rakaat dengan cara perhitungan sebelum zuhurnya 2. Dengan perhitungan sebelum zuhurnya 2. Ini yang disebut dengan sunnah rawatib. Adapun selain itu, kalau apakah selain itu berarti tidak ada sholat? Maka jawabannya ada. Hanya saja tidak termasuk ke dalam sunnah rawatib. Sunnah rawatib. Kalau misalkan saya pengen sunnah sebelum maghrib, apakah boleh? Boleh. Namun disebutnya bukan qobliyah maghrib. Apakah kalau saya pengen mengerjakan sebelum isya ada sholat? Boleh. Boleh. Namun tidak sampai kepada tingkatan rawatib qobliyah isya. Karena yang paling ditekankannya adalah 4 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Ini adalah sunnah yang paling ditekankan, paling utama, keutamaannya besar. Adapun sebelum maghrib, sebelum isya, maka boleh mengerjakan sholat. Namun namanya bukan sunnah rawatib, hanya sekedar sholat sunnah biasa saja. Baik, dan yang namanya sunnah rawatib ini mengiringi sholat wajib. Selagi masih dalam waktunya maka boleh. Kadang misalkan ibu-ibu misalkan agak bingung, saya sholatnya di rumah, boleh nggak kalau ada rawatibnya misalkan? Atau misalkan kita sholat zuhurnya misalkan karena ketiduran jam 2, boleh tidak ada rawatibnya? Boleh. Selama itu masih waktu zuhur maka rawatib masih berlaku. Sebelum zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, boleh. Selama memang masih waktu sholat zuhur. Jadi bisa dikerjakan di mana saja, tidak khusus hanya di masjid saja. Misalkan aduh, sudah pulang misalkan, masih bisa tidak ya rawatib ba'diyah zuhur misalkan? Bisa, selama masih waktu zuhur. Misalkan kita mengerjakan sholat di sini, kemudian jam 1 teringat, ya tadi saya belum sholat sunnah ba'diyah misalkan. Sudah di rumah lagi, bisa tidak kalau ba'diyah? Bisa, selama kita masih berada di waktu zuhur. Baik, ini yang disebut dengan sunnah rawatib. Jadi rawatib, qobliyah dan ba'diyah ada 2. Ada yang 14, ada yang 12 rakaat, ada yang 10 rakaat. 12 rakaat dengan perhitungan sebelum zuhurnya 4 rakaat. Bagaimana cara sholatnya? 2-2. Cara sholatnya 2-2 karena hukum asalnya 2-2. Kalau sebelum asar pengen sholat 2 rakaat boleh tidak? Boleh. Tapi itu namanya bukan qobliyah. Bukan qobliyah, yang ini merupakan rawatib. Apa namanya? Ya sholat biasa, sholat sunnah biasa. Kalau misalkan pengen mengerjakan 2 sebelum sholat maghrib bagaimana? Boleh, namun ini bukan sampai tingkatan rawatib. Dan ini sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau bisa juga sholat witir dijaga. Sholat witir dijaga, jangan pernah ditinggal. Rasulullah SAW itu selama hidupnya tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh dan juga witir. Qobliyah subuh dan juga witir, makanya harus dijaga. Harus dijaga dan harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Minimal hanya 1 rakaat saja misalkan witir. Kemudian dikatakan wal afdalu an tusalliya hadhihi rawatib wal witr fil bait. Yang paling utama adalah mengerjakan sunnah-sunnah rawatib dan sholat witir ini di rumah. Jadi sebelum berangkat ke masjid kita sholat qobliyah dulu di rumah. Atau nanti pas ba'diyahnya mengerjakannya di rumah.
Kalau memang memungkinkan, karena ini paling utama. Begitu juga dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Kalau kita memang tahu perhitungannya, kalau masjid ini biasanya iqamahnya sekian menit, sehingga ada kemungkinan kita bisa mengerjakan qobliyah di rumah, maka jaga itu di rumah. Fa in shallaha fil masjid fal ba'sa. Tapi kalau mereka sholatnya di masjid bagaimana? Tidak mengapa, boleh. Namun yang lebih utama di rumah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu sholatil mar'i fi baitihi ila maktubah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwasanya sholat seorang hamba yang paling utama adalah di rumahnya, kecuali yang wajib. Kalau sholat sunnah yang paling utama adalah di rumah. Jadi sebelum subuh qobliyah dulu di rumah. Kalau memang perhitungan kita ya bisa memperhitungkan ini iqamahnya kira-kira sebelum zuhur, misalkan kita memang memiliki kesenggangan tidak kemana-mana, sholat dulu qobliyah di rumah. Kemudian baru berangkat ke masjid. Kecuali kalau kitanya ada di lapangan, ada di luar, maka bisa mengerjakan di masjid kalau memang memungkinkan. Wal muhafadzatu ala hadhihi raka'at min asbabi dukhulil jannah, kata Rasulullah SAW. Karena menjaga rakaat-rakaat ini, menjaga rawatib ini di antara sebab seorang itu masuk ke dalam surga. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla isnatai asyrata rak'ah fi yaumihi wa lailatihi tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat sehari semalam, tatawwu'an, salat sunnah, maksudnya rawatib ini 12 rakaat atau misalkan 10 kalau dia tidak mampu 12, kalau dia tidak mampu 4 rakaat sebelum zuhur, maka 10 banallahu lahu baitan fil jannah, maka jaminannya Allah Taala akan membangunkan sebuah rumah, atau biasa dalam terjemahan biasa diterjemahkan sebuah istana di surga. Itu jaminannya. Jadi kalau kita di dunia memikirkan bagaimana caranya merenovasi rumah, bagaimana caranya membangun rumah, bagaimana caranya membeli tanah dan lain sebagainya, maka ini kesempatan yang besar. Ini kesempatan yang besar. Bagaimana caranya agar kita kemudian membangun istana di surga? Caranya sederhana, tidak perlu bagi kita mengumpulkan harta, tidak perlu. Tinggal rutinkan, jaga sholat rawatib kita sampai kita berjumpa dengan Allah Taala. Kalau memang kita pengen punya rumah di surga, kecuali kalau kita tidak memiliki keinginan itu, maka silakan kita memilih pilihan yang lain. Wa in shalla arba'an qabla al-'asri wa thnatayn qabla sholatil maghrib wa thnatayn qabla sholatil isya fahasanun. Kalau seorang itu mengerjakan 4 rakaat sholat sunnah sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, fahasanun, maka ini baik. Namun ini bukan rawatib. Ingat sekali lagi, sholat sunnah ini boleh. Karena apalagi di sana ada hadis keutamaan 4 rakaat sebelum asar, dikerjakan dengan dua-dua. Keutamaan sholat sebelum asar 4 rakaat, tapi ini bukan sunnah qobliyah, ini bukan rawatib. Namun dia memiliki keutamaan yang lain. Di annahu sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yadullu ala dzalika, karena telah sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan hal tersebut. Jadi demikian keadaannya. Sebelum asar boleh mengerjakan sholat, pengen 2 rakaat atau 4 rakaat. Sebelum maghrib boleh mengerjakan 2 rakaat. Sebelum isya boleh mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah. Namun ingat, ini namanya bukan sunnah rawatib. Ini namanya bukan sunnah qobliyah. Karena yang rawatib hanya 12 atau 10 saja. Hanya 12 atau 10 saja. Kalau setelah asar pengen mengerjakan sholat sunnah bagaimana? Kalau hanya sholat sunnah biasa maka ini tidak diperkenankan. Karena waktu setelah asar adalah waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat. Kecuali kalau mengerjakan sholat karena ada sebab, kayak di masjid misalkan, sholat jenazah misalkan, baru boleh. Tapi kalau misalkan saya pengen saja misalkan 2 rakaat misalkan, maka ini tidak diperkenankan. Kalau setelah selesai sholat subuh pengen mengerjakan sholat 2 rakaat bagaimana? Maka ini pun tidak diperkenankan. Kalau misalkan hanya sekedar pengen saja, pertama tidak ada ba'da subuh, dan juga memang waktu tersebut adalah waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat. Waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat, kecuali kalau ada sebabnya. Kalau misalkan seorang itu kemudian kesiangan sholat subuhnya, dia datang ke masjid tepat saat sholat subuh itu sedang didirikan, dia biasa mengerjakan qobliyah, kemudian dia merasa saya pengen mengerjakan qobliyah, namun terluputkan baginya, maka bagaimana caranya? Ada 2. Boleh setelah selesai subuh dia langsung mengerjakan 2 rakaat qobliyahnya, diganti setelah selesai sholat subuhnya, atau dia menunggu tatkala waktu matahari terbit, setelah itu baru dia mengerjakan 2 rakaatnya. Ini cara kadang kalau misalkan kita sudah berupaya menjaga rawatib, ternyata ada kebablasan.
tidur pas sudah iqamah sholat subuh misalkan, datang buru-buru ke masjid tidak sempat qobliyah, aduh, akhirnya kayaknya harapan kita untuk membangun rumah di surga runtuh, gagal misalkan. Tidak bisa. Setelah itu kita bisa mengerjakan qobliyah. Setelah itu bisa kita ganti setelah mengerjakan sholat subuhnya. Apakah setelah persis sholat subuhnya, tapi jangan di masjid, di rumah, nanti dikiranya aneh-aneh. Atau misalkan kita menunggu tatkala matahari sudah terbit, maka itu pun lebih utama. Allah Ta'ala bisawab. Dengan demikian, alhamdulillah selesai pembahasan kita dari fikih praktis berkait dengan sholat ini. Alhamdulillah. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan kondisikan kelanjutannya. Allah Ta'ala bisawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup, maka dipersilakan. Kita mengerjakan sholat qobliyah itu, bisa di rumah itu berarti harus menunggu azan, harus menunggu azan dulu gitu. Iya, baik. Untuk qobliyah dan ba'diyah dikerjakannya kalau sudah masuk waktunya. Jadi kalau misalkan kalau memang sudah masuk waktunya, ya misalkan ditandai dengan azan, baru sah qobliyahnya. Tapi kalau misalkan belum azan, kita qobliyah dulu, maka ini tidak sah. Tidak sah, karena yang namanya qobliyah dan ba'diyah adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Yang mengiringi sholat wajib di waktu sholat wajib itu. Jadi kalau kita ingin mengerjakan qobliyah, pastikan bahwa waktu sholatnya sudah masuk. Waktu sholatnya sudah masuk, karena tidak sah kalau dikerjakan sebelum masuk waktu sholat. Begitu. Ditandai dengan azan misalkan, kalau caranya. Atau kalau misalkan kita yakin, oh ini udah masuk ini, cuma azannya telat misalkan, nah itu boleh misalkan kita kemudian mengerjakannya. Baik, Allah Ta'ala bisawab. Jadi yang namanya qobliyah harus dikerjakan saat waktu sholatnya sudah masuk. Begitu pula dengan ba'diyah, saat waktu sholatnya belum berakhir. Waktu ba'diyah. Baik, Allah Ta'ala bisawab. Ya. Berarti untuk misalkan sholat ba'diyah saya kasih contoh, zuhur misalkan setengah 1 udah selesai ya. Iya. Kita jalan keluar makan segala macam ketiduran. Kemudian setengah 3 masih ada waktu zuhur, berarti itu masih dipertahankan kita sholat. Iya, masih boleh. Dengan syarat, kalau cara yang begitu, dengan syarat kitanya memang rutin qobliyah ba'diyah. Cuma dalam hal ini kita kelupaan misalkan. Itu boleh. Selama itu masih waktu sholat zuhur, maka boleh kita kemudian mengerjakan ba'diyah zuhur. Sekalipun jam setengah 3, karena itu masih waktu sholatnya. Baik. Ya. Bagaimana kalau kita menyikapi perbedaan kayak misalkan ada beberapa teman kita yang habis sholat itu setelah salam mengusap baca, terus habis doa mengusap baca juga. Iya. Dan zikir bersama. Iya. Iya. Pertama